A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Quran adalah kitab wujud, buku ada, the book of being. Mula Sadra membumikan filsafatnya dengan menyusun tafsir 9 jilid, tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah imtidadan dari filsafatnya. Ia berusaha membumikan filsafatnya ke wilayah agama. Mengapa Mula Sadra menulis tafsir falsafi? Karena tafsir-tafsir literalis itu sangat rentan dengan kritikan. Jadi zaman membutuhkan tafsir baru yang relevan dengan kebutuhan manusia yang terus berkembang, bertransformasi. Menurut Al-Ghazali, Al-Quran sendiri menempatkan argumentasi akal yang menjadi metode filsafat dalam posisi yang strategis, yaitu untuk membungkam tiran yang di era itu adalah Namrud. Argumentasi akal dalam bentuk yang paling sophisticated adalah instrumen bagi filsafat. Lelah Fatemi mengatakan Mula Sadra menulis 4 kitab tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, yaitu Asrul Ayat, rahasia-rahasia ayat, kemudian Al-Mutasyabihat, kemudian yang ketiga Mafatihul Ghaib, dan yang keempat tafsir Al-Quranul Karim. Ini menggambarkan keseriusan Mula Sadra untuk mengharmonisasikan antara filsafat dan tafsir, antara filsafat dan agama. Mula Sadra mengutip lebih dari 980 ayat-ayat Al-Quran dalam kitab filsafatnya, dalam magnum opusnya yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Dan menurut Hussein Nasr, tafsir falsafinya yang 9 jilid itu merupakan tafsir filsafat yang paling fenomenal dan merupakan usaha serius seorang filsuf besar. Mula Sadra juga kemudian mengakui, dia menyatakan, "Aku berlindung kepada Allah Tuhanku yang Maha Agung dalam segenap kata-kataku, perbuatanku, dan juga keyakinanku, dan juga tulisan-tulisanku yang akan mencoreng dan yang akan merusak syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Menurut Mula Sadra, Al-Quran mengandung makna-makna yang tak terbatas, seluas sedalam ilmu dan asma-asma ilahi. Karena itu, seseorang yang ingin memahami bahasa simbol atau rums dan rahasia-rahasia Al-Quran, seseorang harus menyucikan dirinya dan merujuk kepada para nabi, kepada imam-imam suci Ahlul Bait dan para wali.
Menyucikan diri dalam terminologi hikmah muta'aliyah yaitu melepaskan diri dari keterikatan terhadap dunia, terhadap materi. Janganlah menjadi konsumtif, menjadi hedonis. Menurut Ibnu Sina, tentang pentingnya penyucian diri ini, ia menyusun sebuah puisi. Sucikanlah jiwa dengan ilmu agar menyempurna, dan engkau lihat keseluruhan, dan untuk setiap keseluruhan itu ada rumahnya. Jiwa itu seperti kaca, akalnya adalah lampu, dan hikmah adalah minyaknya. Jika menyala, maka engkau hidup, dan jika gelap gulita, maka engkau adalah mayit. Menurut Mullah Sadra, semakin kita terbebaskan dari ikatan, dari belenggu, dari ketertarikan, dari beban-beban, dari pesona-pesona dunia dan materi, dari kesukaan, dari interest, kepada dunia, kepada materi, kepada kesenangan, kepada hiburan, kepada kegemaran duniawi, maka semakin dalam wujud kita. Semakin tinggi gradasi wujud kita, hierarki being kita menjadi menyempurna. Dari material menjadi imajina, dan kemudian menjadi intelektual, dan terus. Penyempurnaan kita, transformasi kita tidak ada batasnya. Muhammad Khamenei menyatakan, manusia itu semakin dalam wujudnya, semakin tinggi wujudnya ketika dia membukakan, mengoyak tirai-tirai materinya. Dan itu artinya dia semakin real, semakin nyata, karena wujudnya semakin dalam, semakin bertransformasi menyempurna. Semakin seseorang menjadi dalam wujudnya, menjadi meningkat wujudnya, maka dia juga semakin dalam menguasai Al-Quran yang merupakan book of being. Al-Quran adalah kitab ada, kitab wujud. Kita bisa menilai diri kita, mengevaluasi diri kita. Kalau kita hanya mampu memahami mushafnya saja, teksnya saja, berarti wujud kita hanya sebatas wujud-wujud lahiriah. Karena mushaf Al-Quran adalah wujud materi dari Al-Quran. Ada wujud-wujud, ada gradasi lain dari Al-Quran yang lebih tinggi, yang ujungnya, yang paling tertinggi adalah ilmu ilahi. Kita bisa menilai diri kita sejauh mana wujud kita kalau kita hanya bisa menggapai teksnya, literalnya, mushafnya, berarti gradasi wujud kita masih rendah. Rustom, salah seorang peneliti tafsir Mullah Sadra, mengatakan, kita bisa mengatakan semakin seseorang memahami lebih dalam, lebih jauh, lebih luas terhadap Al-Quran, maka berarti dia semakin dalam, semakin tinggi, semakin sempurna wujudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.